Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ocha Marliza Oktaviona. Saya dari kelas manajemen C dengan NPM 24610132. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kriteria penilaian investasi guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Kriteria penilaian investasi. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri dan NPM saya 132 dan umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengambilan tingkat bunga yang diinginkan 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan 1 miliar 650 juta. Berapakah kas bersih yang diterima pada di akhir tahun? Nah, akan saya bahas yaitu ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah mengisi tabel cash flow. Pada tabel cash flow ini tahun, kemudian ada IT, kemudian ada penyusutan prosit DF 15%, dan juga yang terakhir PV, kas bersih. Nah, dan untuk mengetahui penyusutan dan model kerja yang dibagi untuk ekonomis untuk investasi sendiri senilai 132 miliar dikurangkan dengan 1 miliar menjadi 132 miliar, dan kemudian 131 miliar tersebut dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun, sehingga penyusutan pada kriteria penilaian investasi ini adalah 9 miliar. Setelah itu kita harus mencari DFI. DFI-nya itu 15%, seperti yang sudah ada pada tabel ini. Kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabel untuk tahunnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012, dan EIT-nya sesuai dengan yang sudah tertera pada soal dari 950 juta sampai 1 miliar 650 juta. Penyusutannya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 19 miliar. Untuk prositnya itu merupakan hasil penggalian dari EIT dan juga penyusutan. Nah, setelah itu untuk mengisi DF-nya 15%, kita isi masing-masing perhitungan DF-nya, dan kemudian untuk mengisi PV kas bersih kita perlu mengalihkan antara prosit dan DF 15%, dan yang akhirnya yang kita jumlahkan untuk mencari jumlah PV kas bersih. Untuk jumlah PV kas bersih yaitu 91 miliar 867.850. Setelah mengetahui jumlah PV kas bersih melalui perhitungan tabel cash flow, selanjutnya kita perlu menghitung paybank per lot atau PP. Pada paybank period ini kalian bisa menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, jika setiap tahunnya sama, maka kalian hanya perlu membagi investasi dengan kas bersih per tahun, kemudian dikali dengan 1 tahun. Namun, jika setiap tahunnya beda, maka kalian harus mengurangkan satu persatu investasi. Nah, dikurang dengan prosit tahun pertama. Jika hasil masih di positif, maka kalian bisa mengurangkan hingga hasil pengurangan kalian itu tidak bisa dikurang lagi atau hasil yang negatif.
Nah, untuk investasi 132 miliar ini bisa kita kurangkan hingga profit tahun keempat, dan hasil pengurangan di profit tahun keempat ini untuk menghitung PP-nya. Kita bagi hasil pengurangan terakhir dengan profit tahun berikutnya, yaitu 22 miliar 500 juta. Kita bagi dengan 27 miliar 850. Kemudian dilakukan dengan 12 bulan. Hasilnya yaitu 9,6 bulan, atau kita bulatkan menjadi 10 tahun. Nah, maka PP-nya di 4 tahun 10 bulan ini berdasarkan perhitungan diperoleh PP lebih kecil daripada umur investasi. Maka kesimpulannya, untuk PB periode, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Terus tahap yang ketiga nih, kita perlu mengetahui RRR atau Rate of Return. Nah, untuk mengetahui ini juga kita perlu mengetahui dahulu rata-rata EIT dan juga investasi untuk mencari rata-rata EIT dan juga investasi untuk mencari kita perlu total EIT kemudian dibagi umur ekonomis seperti yang sudah tertera pada tabel ini. Nah, saya akan menjelaskan untuk mencari rata-rata EIT, kita perlu total EIT kemudian dibagi umur ekonomis. Nah, seperti yang sudah tertera pada tabel saya. Nah, next kita akan mencari NPF dan TI yang keempat. Kita akan menghitung NPF lebih dahulu atau Net Present Value. Untuk mengetahui NPF ini hanya perlu mengurangkan antara total PF kas bersih dengan PF investasi. PV total kas bersihnya sudah kita ketemui di awal perhitungan tabel cash flow tadi ya. Dengan kita ketahui PF total kas bersihnya sudah, kita akan mencari NPV-nya nih. Dan yang keempat, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu atau Net Present Value. Untuk mengetahui NPV ini hanya perlu mengurangkan antara total PV kas bersih dengan PV investasi. PV total kas bersihnya sudah kita ketahui di awal perhitungan tabel cash flow tadi ya, yaitu senilai 91 miliar 867.850. Kita kurangkan dengan investasinya 132 miliar dan menghasilkan minus 40 miliar 132.150. Nah, kesimpulan dari NPV ini adalah negatif, sehingga proyek yang saya hitung tidak layak diterima atau ditolak. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap akhir nih, yaitu kita harus mencari internal rate atau IRR. Dan pada IRR ini kita perlu mengetahui perhitungan dua kutub NPV. Yang pertama adalah kutub nilai NPV positif dan yang kedua adalah kutub nilai NPV negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, kita menggunakan dua tabel juga dan dua DF berbeda. Dan untuk nilai positif di sini saya menggunakan DF-nya 1%, sehingga menghasilkan perhitungan yang sudah tertera pada tabel NPV-nya adalah 133 miliar 240.350 dikurangi dengan investasi saya 132 miliar menghasilkan nilai kutub positifnya senilai 1 miliar 240.350.
Kemudian untuk nilai kutub negatifnya, NPV-nya sudah diketahui dengan perhitungan yang sudah tertera di tabel, yaitu 103 miliar 961.900. Kita kurangi dengan investasi saya 130 miliar sehingga menghasilkan kutub ini. NPV negatifnya senilai minus 28 miliar 38.100. Dah, sekian pembahasan mengenai kriteria penilaian investasi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya Osa Merliza Oktaviona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.